Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru masyiatillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma ja'al hadal majlis sababan li ghufrani dhunubina wa li satri uyubina wa li tarqiyati darajatina indaka wa li taqwiyati imanina wa taqwana wa jalhu ya Allah sababan li najatina min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa jalhu ya Allah sababan li najatina min adzabil qabri min adzabin nar wa jalhu ya Allah sababan li dukhulina jannataka mal abrar ya Allah. Ya Azizu ya Ghaffar ya Allah ya Karimu ya Bar rahmatika ya Arhamar Rahimin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Yang kami muliakan guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga beliau diberikan kemudahan-kemudahan, terutama kemudahan beliau untuk istiqomah membimbing kita semua umat Islam secara umum untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, para pemirsa Al-Bahjah TV, para pendengar radioku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para perindu kemuliaan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersama-sama murojaah, mutolaah tafsir Al-Qur'an bersama guru mulia Buya Yahya. Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, para pengikut beliau ila yaumiddin sampai hari akhir kelak, dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan membaca surat At-Taubah ayat 109, sedikit kami mengulas tentang ringkasan dari ayat sebelumnya, yaitu ini masih berkaitan tentang orang-orang munafik. Di masyarakat kita, mungkin di masyarakat Indonesia ini banyak yang mungkin memperluas istilah munafik dari kemunafikan yang berkaitan dengan keimanan menjadi kemunafikan secara umum, sehingga terkadang di antara kita ini mungkin salah paham di dalam bab kemunafikan. Jadi kemunafikan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang munafik secara i'tiqad, yaitu dalam hal keimanan hatinya tidak percaya, tidak beriman, tidak mengakui akan kebenaran, tetapi dia secara lahir, secara zahir dia seolah-olah seperti orang yang beriman, seperti orang yang percaya, sehingga dia berkumpul bersama orang mukmin, orang Islam, tetapi sebenarnya di dalam hatinya menyembunyikan permusuhan, menyembunyikan ketidakpercayaan, terkadang juga menertawakan atau menghina di dalam hatinya, tetapi secara lahir mereka duduk bersama orang Islam. Nah, ini adalah kemunafikan yang sesungguhnya, yang bisa dikatakan juga bermuka dua ya. Kalau di hadapan Nabi dan kaum muslimin, mereka mengatakan dengan lisannya bahwa kami beriman, tetapi ketika mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka,
maka mereka akan berkata bahwa kami tidak beriman. Semacam itu. Sehingga mereka dikatakan bermuka dua. Nah, di negara kita ini terkadang orang yang tidak mengatakan sesuatu yang sesungguhnya di dalam hatinya itu terkadang disebut munafik, walaupun sesungguhnya hal itu dianjurkan. Seperti misalkan menutup aib. Menutup aib itu suatu kewajiban, tetapi terkadang udahlah jangan munafik gitu. Terkadang orang memang hatinya ingin melakukan sesuatu yang haram atau yang maksiat, tetapi dia tidak ingin bermaksiat secara zahir. Artinya bahwa terkadang orang namanya manusia tergiur atau sebenarnya pengen juga sih seperti itu, pengen juga sih melakukan itu. Nah ini kalau ada temennya yang tahu ini sebenarnya pengen melakukan suatu kemaksiatan, tapi dia tidak mau secara lahir melakukan itu, sehingga dia dalam secara lahir dia melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ini tidak disebut munafik juga. Karena apa? Dia mampu menahan diri dari keinginannya yang tidak baik. Jadi terkadang kita salah paham dalam kemunafikan. Kemudian kemunafikan yang sesungguhnya adalah ketika hatinya benci dengan Islam, benci dengan ajaran-ajaran Islam, tidak setuju dan tidak beriman terhadap ajaran-ajaran Islam. Nah, orang yang demikian, orang yang munafik yang sesungguhnya itu walaupun dia mengaku beragama Islam, dia senantiasa berusaha, berupaya untuk menghalangi, untuk tidak memberikan kesempatan kepada dakwah Islam, kepada apa yang menjadi tujuan-tujuan kemuliaan di dalam Islam. Nah, orang yang semacam ini memang dari zaman Rasul, kalau di zaman Rasul ini sangat bahayanya nampak sekali dan jelas sekali, karena pada zaman itu antara umat Islam dan orang kafir sangat jelas permusuhannya, sehingga sangat membahayakan kalau orang-orang munafik itu mengungkapkan rahasia-rahasia yang ada di dalam umat Islam, terutama tentang kekuatan umat Islam seberapa, kemudian kapan menyerang dan seterusnya. Nah, di antara kegiatan orang-orang munafik di dalam menghalau perjuangan-perjuangan atau dakwah Islam adalah membuat sebuah masjid kayak kamuflase ya, seperti menyamarkan. Jadi sebenarnya ingin membuat perkumpulan, yang perkumpulan itu akan memecah kekuatan umat Islam yang tadinya satu kekuatan di bawah komando pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka orang-orang munafik ingin memecah mereka tadinya di Masjid Rasul, sehingga sebagian nanti akan ada di masjid yang lain, sehingga mereka membangun masjid. Jadi pembangunan masjid itu memang tujuannya adalah memecah belah umat. Kemudian juga di samping setelah pecah belah, nanti itu untuk apa? Untuk mempermudah musuh di dalam mempengaruhi sebagian orang yang berjamaah di masjid Diror, di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Nah, itu kegiatan mereka, sehingga kalau mungkin zaman sekarang ada orang membangun masjid, maka kita tidak boleh suudzon, kemudian mengatakan, wah ini sudah ada masjid kok bangun masjid lagi, jangan-jangan tujuannya diror dan seterusnya. Maka kita tidak bisa mengatakan masjid yang dibangun kemudian itu adalah masjid diror, kecuali memang orang tersebut memang nyata-nyata, memang ternyata, dan mereka mengungkapkan sendiri kalau mereka sebenarnya ingin menyaingi masjid yang sudah ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di negeri Tarim, di negeri Yaman sana ya, ada namanya kota Tarim. Itu masjid sangat banyak sekali. Jadi ada masjid yang sangat tua sekali, sudah ratusan tahun. Ada masjid yang bahkan mungkin hampir 1000 tahun atau mungkin 1000 tahun lebih. Ada masjid yang baru dibangun beberapa puluh tahun yang lalu, dan jumlah masjid di kampung tersebut itu 300-an lebih.
Ini sebagian mengatakan demikian, tapi saya nggak menghitung ya. Cuman kalau saya lihat memang banyak sekali masjidnya. Jadi di sini masjid, di situ masjid, di situ masjid. Kita tengok ke kanan masjid, kemudian tengok ke kiri masjid lagi. Hampir setiap gang itu masjid mungkin ada 2, 3. Bahkan satu lokasi terkadang nempel-nempel itu ada masjid. Sehingga dikatakan bahwa masjid ini terbangun atas 6 masjid. Jadi tadinya masjid satu, ditempeli sebelahnya ada yang wakaf masjid lagi sampai dijadikan satu, 6 masjid jadi satu masjid. Ini ketika mereka membangun masjid tetapi niatnya bukan diroron, bukan niat untuk menghancurkan umat Islam. Justru mereka karena keinginan di dalam hati mereka di dalam mewakafkan tanahnya untuk masjid, untuk beribadah sehingga mereka membangun masjid. Maka ini banyak sekali mungkin pertanyaan ya dari masyarakat. Ini sudah ada masjid, ada bangun lagi, hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Maka itu kembali kepada niat. Nah, zaman sekarang tidak boleh kita mengatakan wah itu diror, itu apa namanya masjidnya munafik, itu masjid untuk menghancurkan masjid yang pertama, tidak boleh. Karena kita tidak tahu niat mereka sehingga perlu kita tanya apa tujuannya membangun masjid. Ini sudah ada masjid misalkan. Oh ternyata karena masjid yang pertama sudah tidak muat. Oh ternyata yang masjid pertama itu mungkin apa namanya lokasinya sudah sempit dan seterusnya sehingga perlu dibangun masjid lagi. Atau karena memang lokasi masjid tersebut agak jauh dari masjid yang pertama. Atau mungkin karena beberapa hal. Karena memang mungkin masyarakat situ tidak mau sholat karena jaraknya lumayan, nggak jauh sekali, tapi orang di situ memang banyak yang kurang baik sehingga dibangun masjid sampai kanan kirinya semuanya ikut sholat di situ. Nah, adapun bab Jumatan itu adalah di dalam bab fikih ya, ada terkait Jumatan lebih dari satu. Nah, untuk hal ini di dalam Al-Quran diterangkan dengan jelas dengan gamblang. Nah pada zaman Rasul memang Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wahyu tersebut diterangkan bahwa si fulan ini munafik. Kemudian ini orang yang membangun masjid ini adalah orang-orang munafik. Itu diberitahu secara wahyu. Jadi tidak tebak-tebakan, oh ini kayaknya munafik, ini enggak tebak-tebakan demikian. Nah kalau kita karena tidak mendapatkan wahyu, kita tidak bisa tebak-tebakan. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, dalam pembangunan masjid, dalam membangun tempat ibadah itu sangat baik, sangat bagus dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam satu desa, dalam satu wilayah itu bagus, tetapi di situ niatnya tetap adalah untuk ibadah dan dalam rangka persatuan. Jangan sampai gara-gara di kampung itu ada 6 masjid, ada 5 masjid, akhirnya pecah belah. Karena belum tentu yang membangun kemudian itu niatnya adalah diror, itu niatnya adalah memecah belah umat, belum tentu. Karena niat adanya di dalam hati kita tidak tahu. Akan tetapi alangkah seyoganya, alangkah sebaiknya kaum muslimin dan muslimat semua apapun itu dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan semuanya, tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa, RT, RW semuanya dikumpulkan, duduk bersama, musyawarah seperti apa, sudah butuh belum masyarakat sini dengan masjid baru. Kalau di situ sudah ada masjid, sebelahnya dibangun apakah masjid atau musola, terserah, semuanya boleh. Tetapi di situ nanti dengan hasil musyawarah. Nah terkadang suatu perkampungan kalau ada satu masjid yang sudah pertama digunakan untuk Jumatan, terkadang mereka tidak ingin berpindah ke masjid yang lain untuk Jumatan walaupun masjid yang pertama sudah tidak muat. Sedangkan di beberapa tempat seperti tadi saya kisahkan di kota Tarim sendiri, dulu Jumatan itu di Masjid Al-Mukhdhar. Masjid yang besar tapi nggak ada atapnya. Jadi masjid di sana itu kebanyakan atapnya hanya 3 sampai 4 meter, kemudian ke belakang nggak ada atapnya. Termasuk Masjid Mudhor itu mungkin dari imam sampai belakang itu kurang lebih hampir 100-an meter mungkin ada mungkin atau mungkin 70 meter atau pokoknya panjang sekali itu Masjid Mudhor. Tetapi tidak ada atapnya. Sehingga dulu orang Jumatan itu panas-panasan di sana. Akhirnya sekarang ada masjid berdekatan, di situ dikatakan jumlahnya 6 masjid digabung jadi satu. Sehingga menjadi Masjid Jami' Kota Tarim.
Masjid Jami Kota Tarim. Nah, Jumatannya dipindah dari Masjid Al-Muhdhar pindah ke Masjid Jami. Dan itu enggak masalah pindah Jumatan, dan tetap masjid yang awal dulu buat Jumatan pahalanya tetap besar, pahalanya tetap mengalir, dan orang Jumatan yang di masjid setelahnya juga pahalanya mengalir ke sana karena awalnya memang Jumatan di sana. Sehingga kita tidak perlu mungkin bermusuhan sampai wafat. Saya tidak mau sampai sampai mereka anak keturunan semuanya dikisahkan, tidak mau, dan seterusnya. Karena semuanya sebenarnya adalah bisa dimusyawarahkan, dan selama niatnya bukan untuk memecah belah umat Islam, untuk memusuhi Islam, maka itu bukan masjid teror. Jadi berhati-hati kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ketika ingin memberikan suatu keterangan, kemudian ingin memberikan suatu pokok pikiran, maka ada namanya uslub atau metode Al-Quran atau cara di dalam gaya bahasa Al-Quran. Yang mana gaya bahasa dalam Al-Quran tersebut ternyata bermacam-macam. Ada yang namanya tamsil atau perumpamaan. Jadi banyak perumpamaan, seperti orang katanya perumpamaan-perumpamaan ya. Ini banyak sekali. Ada orang seperti jatuh dari atas, kemudian disambar oleh burung dan seterusnya. Kemudian perumpamaan-perumpamaan yang lain. Nah, termasuk ini perumpamaan antara masjid diror dan masjid yang memang karena lillahi ta'ala, karena ketakwaan. Di sini diberikan perumpamaan nanti bagaimana sebenarnya orang yang ingin menghancurkan Islam dan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala jurufin har. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Di sini diberikan perumpamaan afaman assasa bunyanahu. Adakah atau apakah orang yang membangun bangunannya atau mendirikan bangunannya ala taqwa, atas dasar ketakwaan. Makhofatan, ini tafsirnya makhofatan karena takut, minallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, warojaan, dan karena berharap, ridwanin, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, khairun, itu lebih baik. Amman assasa bunyanahu, ataukah orang yang mendirikan bangunannya ala syafa jurufin, di atas tebing, di atas bibir tebing. Jadi syafa itu sebenarnya kalau diartikan syafah itu artinya bibir. Maksudnya di di pinggiran lah. Di bibir tebing atau jurang, harin, yang mudah longsor, yang labil. Kondisi tanah itu kan macam-macam ya. Ada tanah di pinggir tebing tapi tanahnya itu kokoh, kuat. Tanah kayak tanah liat, kemudian apalagi di situ ada pohon-pohon akarnya yang menancap sehingga menjadi semakin kuat. Nah, ini dicontohkan adalah ala syafa jurufin harin. Harin dikatakan musyrifin ala sukut, yang hampir longsor, fanharabihi, maka longsorlah dengan bangunan tersebut. Fanharabihi, maka longsorlah dengan bangunan tersebut. Aisakoto ma'abanihi, maksudnya adalah longsor bersama sekalian orang yang membangunnya, fi nari jahannama, di dalam neraka jahanam. Jadi perumpamaannya begini, ada
dua kelompok orang yang sedang membangun. Membangun ini juga sebuah perumpamaan juga, tapi di sini adalah hakikatnya membangun karena berkaitan dengan apa? Dengan masjid. Ada dua kelompok orang membangun, yang satunya membangun di tempat yang tanahnya stabil atau relatif stabil dengan kondisi tanah dan kontur tanah yang sesuai karena tanahnya bagus, tanahnya liat, tanahnya juga bukan tanah yang apa namanya mudah goyah dan tidak di tepi jurang. Nah yang satu lagi itu membangun di tepi jurang, bukan hanya di tepi jurang saja. Tetapi ternyata tepi jurang itu adalah tanahnya labil, tanahnya kayak hanya apa namanya butir-butiran pasir saja yang tidak saling mengikat. Sehingga itu rawan longsor. Kan kalau di beberapa tempat itu sudah dikasih peringatan kadang oleh pemerintah ditulis rawan longsor ya karena kondisi tanahnya demikian. Kondisi tanahnya demikian. Ini adalah perumpamaan, dua perumpamaan sehingga dikatakan di sini pertanyaan apakah yang ini akan lebih kokoh atau yang ini? Apakah ini lebih baik atau yang itu? Apakah orang yang bangunannya di tanah yang stabil itu lebih bagus? Atau orang yang bangunannya di tepi jurang yang labil itu lebih bagus. Tentunya ini bukan pertanyaan karena orang yang berakal semuanya pasti akan tahu dan akan menjawab bahwa orang yang membangun di tanah yang stabil bukan di tepi jurang yang labil itu justru lebih bagus. Pasti itu sudah tidak diingkari lagi sehingga sebagian apa namanya ulama mengatakan ini adalah istifham takriri atau pertanyaan yang nggak perlu jawaban, yang sebenarnya sudah jelas, sudah pasti jawabannya karena perbandingannya tidak seimbang. Ya pastilah masa orang memilih membangun di tepi jurang yang mana tanahnya labil. Ya kalau kita saja nih orang berakal nih ya, misalkan orang tua kita misalkan ya tanahnya banyak di mana-mana, ada di sana, di sini, kemudian ditawarin misalkan ya, Cung, misalkan ya orang tua ngomong, Cung, bapak punya tanah, nanti bangun rumah ya, ini juga ada uangnya nih siap bangun rumah. Nah kamu milih mana Cung, di tanah sana, ini yang tanah apa namanya di Kampung Sendang sana, yang tanahnya relatif stabil sebelah sana, atau akan dibangun di sana nih di tepi jurang sana ini yang tanahnya itu labil. Di situ juga beberapa kali ini kebun bapak ini longsor nih. Nah kira-kira anaknya ini milih yang mana? Kalau anaknya berakal mungkin akan milih di tanah yang walaupun mungkin di daerah yang agak panas, tetapi dia akan milih di tanah yang stabil daripada dibangun di tepi jurang yang labil. Apalagi tahu kalau beberapa kali bahwa tanah situ, tanah bapaknya ini pernah longsor beberapa kali. Kalau orang yang mungkin tidak berakal akan memilih, wah di sana pemandangan lebih indah, lebih bagus, bangun di sana saja bisa diupayakan, diusahakan. Tetapi itu sangat berat. Sehingga ini adalah perumpamaan, maka orang yang berakal akan mengatakan bahwa orang yang membangun di lahan yang kokoh itu adalah lebih baik daripada orang yang membangun di lahan yang labil, di lahan yang mudah longsor. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perumpamaan orang yang membangun masjid atas dasar landasan ketakwaan dan orang yang membangun masjid atas dasar kekafiran dan kemunafikan. Jadi ini perumpamaan yang sebenarnya tidak imbang. Orang yang berakal sehat sudah pasti memilih dan orang yang berakal sehat sudah pasti dia akan membela orang yang membangun masjid di atas ketakwaan, di atas takut karena Allah. Kalau enggak ada masjid nanti umat Islam tidak bisa berjamaah. Kalau enggak ada masjid umat Islam tidak ada persatuan. Kalau tidak ada masjid nanti bagaimana kita beribadah, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembangunan masjid itu benar-benar atas dasar ketakwaan karena ingin ibadah, ingin sholat, ingin berjamaah, ingin mengajak orang, ingin dakwah di situ dan seterusnya. Yang mana murni jelas itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata pembangunan masjid ini itu juga perumpamaan untuk apapun kegiatan kita, apapun upaya kita,
apapun usaha kita harus didasari dan dilandasi ketakwaan. Sehingga apa? Ketika kita mengadakan suatu kegiatan dan dasar utamanya adalah takwa kepada Allah, insya Allah itulah kegiatan kita yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seolah-olah seperti dibangun di atas tanah yang stabil dan insya Allah bangunannya akan kokoh. Nah, kalau kegiatan kita kalau apapun yang menjadi progres kita, yang menjadi proyek kita ada dasarnya hanya duniawi saja, apalagi mohon maaf, dasarnya adalah ingin menghancurkan suatu kelompok, dasarnya adalah karena kita iri, kita dengki dengan seseorang, atau karena kita memang benci dengan suatu kegiatan keislaman, maka apapun kegiatan itu, bentuknya apapun, dia akan roboh, dia akan hancur. Karena apa? Karena tidak dibangun atas dasar ketakwaan. Mungkin ada dua kelompok ini adalah kelompok yang memang mereka berkumpul semuanya adalah atas dasar ketakwaan, atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini tidak terlalu banyak orangnya mungkin sedikit saja. Tetapi di sini kemudian ada yang panas, ada yang iri, kemudian membuat kelompok juga sama. Tetapi kelompoknya atas dasar untuk apa? Menyaingi yang sebelah. Atas dasar apa? Atas dasar agar terangkat nama baiknya, kesosokannya, ketokohannya, kefigurannya agar naik misalkan. Maka perkumpulan yang dia adakan walaupun itu lebih banyak, walaupun itu lebih megah, walaupun itu lebih profesional dalam manajemennya mungkin, tetapi itu kalau tidak didasari atas ketakwaan, maka itu seperti orang membangun di tepi jurang. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun kegiatan kita di dunia ini, selama kita masih di dunia ini, maka landaskanlah atas dasar ketakwaan. Tetapi bukan terkadang hanya urusan masalah agama saja yang didasarkan ketakwaan, termasuk juga urusan mencari rizki, urusan pekerjaan. Mohon maaf, ada misalkan nih toko atau misalkan usaha apalah laris sekali ini. Wah, laris sekali. Wah, ini panas ini. Ini padahal tokonya sudah banyak di mana-mana ini, sudah banyak, sudah hebat. Tetapi karena iri dengan ini, toko ini, maka dia segera membangun toko di sebelahnya atau di depannya atau tanah di sekitar situ. Yang mana sebenarnya dia nggak butuh terhadap toko itu. Butuhnya apa? Toko ini adalah mengalahkan toko sebelahnya. Harganya pun separuh misalkan. Maka ini sebenarnya adalah dalam jurang kehinaan, di dalam kekhawatiran akan jatuh ke jurang api neraka. Dan di sini dikatakan fanhara fi nari jahannam, maka akan longsor, masuk terjungkal di dalam api neraka. Jadi di sini tidak dikatakan terjerembab masuk ke dalam jurang tadi yang karena bangunnya di pinggir jurang, tapi langsung perumpamaan bangun di pinggir jurang tapi jatuhnya ke dalam api neraka. Nah, ini sangat mengerikan sekali. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kegiatan kita landasilah atas dasar ketakwaan, mendirikan majelis taklim, mendirikan organisasi, mendirikan apapun itu, maka harus diutamakan adalah atas dasar ketakwaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada tujuan kami kecuali kami hanya ingin menyampaikan dan menasehati diri sendiri dan juga kaum muslim muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa diambil manfaat. Dan mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.